Season 2, Bab ke-31. Fakta mengejutkan yang didengar Erlan beberapa detik lalu seakan mampu melumpuhkan akal sehatnya. Dalam sekejap dada lelaki itu terasa sesak, seolah udara yang tersedia tak cukup untuk bernapas. Ia dihantam dengan 3 pukulan sekaligus. Fakta bahwa Amira adalah Bian, cinta masa kecilnya. Marwan, orang yang selama ini ia percaya ternyata adalah duri dalam daging, dan yang paling menyakitkan adalah Wulan. Wanita yang paling ia benci dan ingin ia lenyapkan itu ternyata adalah ibu yang telah melahirkannya. Bola matanya yang memerah memindai satu persatu orang yang berada di ruangan itu dan berakhir pada satu titik yang sedang menatapnya geram. Alfian, ayah kandung dari wanita yang ia nikahi. "Ayo, Boy, Bray, kita ke rumah sakit sekarang," ajak Alfian kepada 2 putranya, lalu melirik Darren. "Maaf, Darren, Mel, aku duluan. Silakan, Al," balas Darren. Tanpa mengulur waktu, Alfian segera beranjak dengan diikuti Boy dan Bray di belakangnya. Saat berpapasan, ia sempat berhenti sejenak dan menatap tajam ke arah Erlan, sebelum akhirnya meninggalkan kantor polisi. Tak hanya sang papa, 2 saudara itu juga berlalu begitu saja tanpa menyapa. Boy bahkan terkesan tak peduli kepada sang sahabat. Sementara Raffi yang berdiri di belakang Erlan segera memberi isyarat kepada Joe, membuat lelaki itu segera mendekat. "Ayah, sepertinya Om Marwan berhasil menghasut Erlan. Setelah menurunkan Erlan di depan, dia langsung pergi," bisik Raffi. "Aku tidak bisa melakukan apa-apa selain mengawasi." "Ya sudah, Nak. Kamu sudah melakukan yang terbaik." Joe mengulas senyum tipis sambil mengusap bahu putranya, kemudian melirik Bara dengan memberi sebuah isyarat. Bara yang paham pun segera mengikuti langkah Joe. Tak boleh buang-buang waktu, mereka harus segera menangkap dalang di balik semua kekacauan yang terjadi. Sementara Galih tetap berada di kantor polisi untuk menemani Darren dan Melati. Setelah kepergian Joe, Bara dan Raffi, Erlan masih membeku di tempat. Belum ada satu kata pun yang terucap dari bibirnya. Ia hanya menatap seorang wanita yang duduk tak jauh darinya. Wulan terus menangis. Ia bahkan tak berani mengangkat kepala setelah menyadari keberadaan Erlan di ruangan itu. Erlan baru dipersilahkan duduk setelah diperiksa oleh seorang anggota kepolisian demi memastikan tidak ada senjata berbahaya lagi di tubuhnya. "Ayo duduk dulu. Kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin," bujuk Darren, masih menunjukkan sikap lembut, sekalipun hatinya terasa geram melihat Erlan datang dengan membawa sebuah senjata api. Erlan yang masih terkejut itu kemudian duduk di samping Darren. "Bagaimana mungkin ini semua terjadi?" gemetar suara Erlan saat mengucapkan kalimat itu. "Abi, ini tidak benar, kan?" Mendengar pertanyaan itu, sepasang mata Wulan terpejam bersamaan dengan air mata yang mengalir di pipi. "Tenang, Erlan. Beri kesempatan untuk Wulan menjelaskan semuanya," ucap Darren. "Maukan kamu ceritakan semuanya, Wulan?" Tampak ragu, Wulan menyeka air mata. Ia menarik napas dalam-dalam. "Ceritakan semuanya tanpa menutupi apapun. Erlan berhak tahu, dengan begitu kami juga bisa membantu kamu," imbuh Melati. Wulan mengangguk pelan. Ia sempat terisak-isak, namun Melati kembali menenangkannya. Masih lekat dalam ingatan wanita itu bagaimana ia terjebak dalam sebuah situasi yang begitu sulit. Situasi yang mengubah seluruh hidupnya dalam sekejap. "Mbak Nia adalah pelanggan di salon tempat aku bekerja. Setiap kali datang, aku yang melayani dia, karena dia menolak dilayan yang lain. Suatu hari dia bercerita bahwa dia tidak bisa memiliki anak dan butuh seorang ibu pengganti yang bisa melahirkan anak untuk suaminya." Darren dan Melati tersentak. Hampir tak percaya. "Ibu pengganti?" Wulan mengangguk. "Mbak Nia menawarkan sejumlah uang, tapi aku sempat menolak. Sampai suatu hari, Mbak Nia datang ke salon. Entah bagaimana gelang berliannya ada di dalam tasku.
Aku dituduh mencurinya dan dilaporkan ke kantor polisi. Astagfirullah. Melati mengusap dada, ia hampir tak percaya dengan penuturan Wulan. Aku hanya seorang gadis berusia 17 tahun yang tidak tahu apa-apa. Mbak Nia menawarkan kesepakatan supaya aku bisa bebas dari hukuman penjara. Aku harus mau menjadi ibu pengganti dan melahirkan anak untuknya melalui proses bayi tabung. Kedua tangan Erlan mengepal mendengar cerita itu. Dadanya semakin sesak, bahkan ia hampir menangis. Karena terdesak dan tidak punya pilihan lain, aku menerima syarat yang diajukan Mbak Nia dan akhirnya kami melewati proses bayi tabung. Mbak Nia juga memberi syarat bahwa Mas Salman tidak boleh tahu siapa ibu yang melahirkan anaknya. Ya Allah! Melati mengusap bahu Wulan yang masih terisak-isak. Kamu tidak punya keluarga yang bisa membantu? Ia menggeleng. Aku tidak punya siapa-siapa, Mbak Mel. Tidak ada keluarga dan saudara. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Proses bayi tabung itu berhasil. Selama hamil, aku ditempatkan di sebuah apartemen dan dijaga ketat. Aku terkurung dan tidak diizinkan kemana-mana. Bahkan saat Erlan lahir, aku bahkan tidak diizinkan untuk melihat anakku sendiri. Erlan langsung dibawa oleh Mbak Nia. Tangan wanita itu gemetar, meremas ujung pakaiannya. 1 minggu setelah dirawat di rumah sakit, aku pulang ke kontrakan. Aku hanya bisa menangisi anakku yang sama sekali tidak bisa kupeluk, bahkan aku belum melihat wajahnya seperti apa. Lalu bagaimana kamu bisa menjadi ibu susu untuk Erlan? Tatapan Wulan kembali menerawang. Malam itu Mbak Nia mendatangi aku dan memberitahu kalau Erlan alergi dengan susu formula. Mbak Nia memberi aku kesempatan untuk menjadi ibu susu untuk Erlan. Ingat, kamu hanya sekedar ibu susu. Kamu tidak punya hak apapun atas diri Erlan. Ucapnya kala itu. Aku menerima tawaran itu. Aku ikut ke rumah Mas Salman dan menjadi ibu susu untuk Erlan. Untuk menjaga rahasia, Mbak Nia mengatakan kepada Mas Salman bahwa aku baru saja melahirkan dan kehilangan anakku. Tapi, saat usia Erlan 2 tahun, perjanjian kami selesai. Aku harus pergi. Suatu hari Mas Salman mencariku. Dia memintaku agar kembali merawat Erlan, karena sejak aku pergi Erlan terus sakit. Hal itu tidak bisa diterima Mbak Nia. Dia merasa terancam. Sampai akhirnya dia melakukan segala cara untuk bisa menyingkirkanku. Aku ingin anakku. Mbak Nia hanya memanfaatkannya untuk mempertahankan posisinya. Dia tidak pernah menyayangi Erlan. Saat Erlan berusia 4 tahun, aku memutuskan untuk membawanya pergi diam-diam. Sayangnya, aku berhasil tertangkap. Saat itu Mbak Nia berjanji akan membebaskan aku dari tuntutan kalau aku mau pergi dan melupakan Erlan. Akhirnya aku pergi. Setiap hari aku hanya bisa melihat Erlan dari jauh. Erlan berusia 12 tahun saat Mbak Nia meninggal karena kanker ovarium. Sebelum meninggal, dia sempat memberitahu Mas Salman tentang aku dan memintaku ke rumah sakit. Pada saat itu Marwan, yang menjadi orang kepercayaan Mas Salman, datang. Aku melihat sendiri dia memasukkan sesuatu ke dalam keminuman Mas Salman. Aku berusaha mencegah Mas Salman meminumnya, tapi sudah terlambat. Mas Salman terburu-buru meninggalkan rumah sakit untuk menyelamatkan Erlan, tapi saat dalam perjalanan dia mengalami kecelakaan dan tidak tertolong. Marwan menuduhku sebagai pembunuh. Karena itulah aku memalsukan tulisan tangan Mas Salman dan membuat surat wasiat palsu bahwa Erlan harus dirawat Pak Dan dan Mbak Melati. Tapi perusahaan Mas Salman jatuh ke tangan Marwan. Sejak saat itu, aku pergi. Tak ada kata yang terucap dari bibir Erlan. Ia hanya terus menangis dan menangis. Marah terhadap dirinya sendiri yang begitu mudah terpedaya oleh Marwan. Menumbuhkan kebencian yang tidak seharusnya. Cukup! Lelaki itu menggeleng, matanya mengalirkan cairan bening. Dan mengusap bahunya, lalu menatap Wulan. Andai kamu tahu bahwa Marwan tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Erlan. Mereka tidak bisa membunuh Erlan karena dalam surat wasiat yang dibuat Mas Salman tertulis bahwa
dia menghibahkan seluruh harta kekayaannya untuk Erlan. Kalau terjadi sesuatu terhadap Pak Erlan, maka seluruh harta itu akan dibagikan secara merata ke 10 yayasan amal. Wulan terisak mendengar ucapan Darren. Aku hanyalah seorang ibu yang takut anaknya terluka. Tangis Erlan pecah di ruangan itu. Ia bersimpuh di hadapan Wulan. Menangis sejadi-jadinya. Kebisuan itu akhirnya berurai dengan deringan ponsel milik Darren. Ia menatap layar ponsel, di mana tertera sebuah nomor pemanggil yang setahunya adalah nomor telepon rumah sakit tempat Amira dirawat. Tanpa mengulur waktu, ia segera menggeser simbol hijau. Selamat siang, apa ini dengan Pak Darren? Suara seorang wanita menyapa sesaat setelah panggilan terhubung. Iya, benar. Jawab Darren. Maaf, kami mau menginformasikan bahwa pasien atas nama Amira Khairunisa saat ini tidak berada di tempat. Apa maksudnya dengan Amira tidak ada di tempat? Iya, Pak. Maaf, kami baru saja akan mengambil sampel darah, tapi pasien tiba-tiba tidak berada di kamar. Kejadiannya kurang dari 5 menit lalu, kami sedang mencarinya. Baik Darren, Melati maupun Erlan menjadi panik. Di sisi lain, kepanikan terjadi di rumah sakit. Bagaimana tidak, Amira tidak ditemukan di kamar tempatnya dirawat. Beberapa petugas medis yang berjaga pun ikut panik, sebab tidak ada yang melihat Amira keluar dari ruangan. Bagaimana mungkin kalian bisa lengah seperti ini? Anakku menghilang dari kamarnya dan kalian tidak ada yang melihatnya? Bentak Alfian kepada beberapa dokter dan perawat yang menangani putrinya. Salah seorang dokter wanita segera menengahi. Kami benar-benar minta maaf, Pak. Beberapa menit lalu kami baru saja mengambil sampel darah. Kami pikir pasien masih berada di kamar. Benar, Pak. Kalaupun dia pergi pasti belum jauh. Imbuh dokter lainnya. Baik Alfian, Bray dan Boy panik bukan main. Berbagai pikiran buruk sudah memenuhi kepala. Padahal, Alfian baru saja menugaskan beberapa anak buahnya agar segera ke rumah sakit untuk berjaga. Namun, baru saja tiba, Amira sudah menghilang. Apa ini perbuatan Marwan? Gumamnya geram. Pak, kita tidak punya banyak waktu. Kita harus berpencar mencari adik. Dia pasti belum jauh. Pekik Bray. Tanpa kata langsung berlari untuk mencari adik kembarnya. Tolong minta keamanan menutup seluruh gerbang rumah sakit supaya yang akan keluar diperiksa lebih dulu. Perintah Alfian. Baik, Pak. Jawab sang dokter yang segera menuju ruang pusat informasi. Alfian melirik beberapa anak buahnya sambil memberi isyarat agar semua segera bergerak mencari. Suasana pun semakin dipenuhi kepanikan. Dalam hitungan menit seluruh gerbang rumah sakit diperiksa. Mobil-mobil yang hendak keluar diperiksa. Dia dalam keadaan lemah. Tidak mungkin dia bisa pergi dengan cepat. Dia pasti masih di sekitar rumah sakit. Alfian segera merogoh saku celana dan mengeluarkan ponsel. Menghubungi Joe secepat mungkin. Sementara Boy dan Bray pun berpencar di sekitar rumah sakit. Boy berkeliling di taman, sementara Bray memilih mencari di sekitar danau. Boy menghampiri setiap orang yang berlalu, menanyakan pasien bercadar kepada siapapun. Namun tidak ada yang melihat. Sementara Bray baru saja tiba di danau belakang rumah sakit. Langkahnya terhenti sejenak saat melihat seorang wanita berpakaian menyerupai perawat mendorong sebuah kursi roda menuju tepi danau. Tunggu! Teriak Bray memanggil. Wanita berpakaian perawat itu sempat menoleh. Panik, ia mempercepat langkah, mendorong kursi roda tersebut hingga terperosok ke dalam danau, kemudian segera berlari menjauh. Adek! Bola mata Bray membulat penuh, dadanya bergemuruh. Secepat kilat ia berlari menuju tepi danau dan melompat ke dalamnya.